Nah, bahasa Quran memang mulai kalian basuh tangan itu dari tangan sampai siku. Bahasa Quran begitu. Nah, jadi memang tak wajib memulainya, yang penting tangan. Dari manapun mulai, ada orang basuh dari tengah, sah tak wudunya? Ya sah saja. Ada yang memulai basuh dari siku, sah tak? Sah saja. Tapi urutan terbaik itulah sunnah. Dari tangan, jari, sampai ke siku. Nah, tapi Imam Romli membagi sunnah ini sesuai dengan ayat di waktu itu turun. Sesuai dengan kondisi Nabi. Alatnya apa? Memang menggunakan ditampungnya di tangan, dituangkan, ditampung, baru dialirkan. Ya mulainya dari tangan. Tapi kalau memang ada yang membantu menuangkan. Nah, ini zaman sekarang. Kalau dulu kita berwudu memang menyiramkannya ke tangan dulu, mau tak mau dari tangan. Sekarang ada alat seperti keran. Maka kata Imam Romli, kalau sudah perbedaan zaman, alat berbeda, maka alat seperti sombur, alat seperti keran, mulainya sunnah menurut Imam Romli dari siku terlebih dahulu. Kata Imam Romli. Tapi Imam Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang hari ini kembali kita bersyukur pada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan anugerah yang mahal, anugerah iman, Islam masih Allah jaga pada diri kita sampai saat ini. Maka mari kita syukuri semua anugerah, terutama anugerah agama yang masih Allah jaga pada diri kita, dengan berharap semoga dengan kita selalu bersyukur, Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita atas iman Islam sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Siang ini kita duduk sejenak di masjid yang kita cintai ini. Jangan lupa niatnya i'tikaf selama berada di masjid. Niatkan dalam hati, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf duduk di masjid ini sunnah semata-mata karena Allah lillahi ta'ala. Sambil i'tikaf kita akan luangkan waktu beberapa menit, 15 menit kurang lebih insyaallah. Kita akan melanjutkan sedikit pembahasan tentang fikih ibadah yang masih berkaitan dalam pembahasan sunnah-sunnah wudhu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang fardunya wudhu dan sudah kita mulai masuk juga dalam pembahasan sunnah-sunnahnya wudhu. Sebagaimana yang kita tahu dalam amal ada yang fardu, ada yang sunnah. Para ulama bukan membeda-bedakan untuk meninggalkan satu amal kemudian mengamalkan yang lain, sebagian ditinggal, tidak. Karena memang kita mesti tahu kedudukan satu amal, bagaimana derajatnya, fardu ataukah sunnah, sehingga kita bisa mengetahui minimal wudu kita sah atau tidak. Terkadang ada beberapa kondisi kita kekurangan air misal, atau terdesak waktu sholat hampir habis, maka perlu meringkas beberapa amal di dalam wudhu. Perlu meringkas beberapa amal di dalam wudhu. Tapi sebisa mungkin amal ini sunnah namanya memang, tapi sunnah itu tak ada bedanya dengan fardu dari segi perintah. Sebagaimana fardu itu perintah, sunnah juga perintah Allah.
Hanya saja tekanan perintahnya yang agak berbeda. Fardu tekanannya itu tegas, kalau ditinggalkan dosa. Sunnah itu tidak terlalu keras. Jadi diperintahkan, tapi tak sampai membatalkan amal. Nah, kita lanjutkan beberapa sunnah di dalam wudhu, yang mana para ulama kalau mengurutkan sunnah wudhu terlalu banyak, bisa sampai lebih dari 70. Dan kita sudah bahas satu persatu, mulai dari sunnah sebelum memulai membasuh wajah, kemudian sunnah di tengah membasuh wajah, kemudian sekarang sunnah allati fi asna'i ghuslil yadain. Apa saja sunnah-sunnah wudhu ketika di tengah-tengah kita membasuh kedua tangan. Di tengah-tengah basuh wajah ada sunnahnya, sudah kita bahas. Sekarang sunnah-sunnah fi asna'i ghuslil yadain, di tengah-tengah membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan wajib, dan batasan wajibnya sudah kita bahas. Sekarang ada yang sempurnanya dalam membasuh kedua tangan, yaitu diantaranya yang pertama, di tengah-tengah membasuh kedua tangan sunnahnya ayyabtadi aminal kaffain idza kana yasubbul ma'ala nafsi wa idza sabba alaihi ghairuhu wa mithluhu sambur fayabtadi bil mirfaq. Sunnah membasuh tangan dimulai dari telapak tangan. Jadi membasuh tangan ketika wudhu, sunnahnya dimulai dari tangan, atau bahasa mudahnya dari jari. Mulai dari jari tangan sampai mengarah ke siku. Memulainya di situ. Tapi para ulama membagi. Karena memang alat-alat berwudu di zaman ini berbeda dengan alat wudu di zaman dulu. Maka perintah agama itu perlu juga diperhatikan. Karena memang beda kondisi, beda keadaan, akan beda hukum. Zaman dulu tak ada yang namanya keran. Nggak ada Bapak Ibu. Tapi yang misalkan diarah-arahkan mirip keran, ada. Tapi yang betul-betul persis tak ada. Nah, dulu berwudunya menggunakan teko. Nah, kalau memang berwudunya dengan model seperti dulu zaman Nabi, pakai teko. Zaman seperti itu menggunakan teko. Maka sunnahnya memang dimulai dari jari tangan. Tapi kalau sudah alat-alat perubahan seperti di zaman ini, Al-Imam Romli, imam besar dalam madhab Syafi'i, beliau termasuk mujtahid tarjih dalam madhab Syafi'i, setingkat dengan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Biasanya fatwa mereka ada beberapa yang berbeda, termasuk perbedaan fatwa antara Imam Romli dengan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam bab ini. Nah, Imam Romli mengatakan bahwa dibedakan antara alat wudhu zaman dulu dengan sekarang. Kalau wudhunya seperti zaman dulu, maka berarti ya sudah, memang ayat Qur'annya bunyinya kan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, bahasa Quran memang mulai kalian basuh tangan itu dari tangan sampai siku. Bahasa Quran begitu. Nah, jadi memang tak wajib memulainya, yang penting tangan. Dari manapun mulai. Ada orang basuh dari tengah, sah tak wudunya? Ya sah saja. Ada yang memulai basuh dari siku, sah tak? Sah saja. Tapi urutan terbaik itulah sunnah. Dari tangan, jari, sampai ke siku. Nah, tapi Imam Romli membagi sunnah ini sesuai dengan ayat di waktu itu turun. Sesuai dengan kondisi Nabi. Alatnya apa? Memang menggunakan ditampungnya di tangan, dituangkan, ditampung, baru dialirkan. Ya mulainya dari tangan. Tapi kalau memang ada yang membantu menuangkan. Nah, ini zaman sekarang. Kalau dulu kita berwudu memang menyiramkannya ke tangan dulu, mau tak mau dari tangan. Sekarang ada alat seperti keran. Maka kata Imam Romli, kalau sudah perbedaan zaman, alat berbeda, maka alat seperti sombur, alat seperti keran, mulainya sunnah menurut Imam Romli dari siku terlebih dahulu. Kata Imam Romli. Tapi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tidak. Kata beliau, entah pakai alat-alat zaman dulu, atau berubah sampai dengan zaman sekarang pakai keran, tetap sunnahnya mulai dari tangan.
Nah, ini terjadi ikhtilaf, tapi hukum asli jangan pula bingung. Bahkan Quran menanglah Quran. Nah, tadi memahami Quran banyak yang harus difahami. Ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu perlu diketahui oleh orang-orang yang memahami Quran supaya dia tahu ayat itu turun kondisinya bagaimana. Kan nggak boleh langsung memahami secara pemahaman dia. Oh ini zohirnya begini. Lah turunnya kan ada cerita, ada histori. Maka ini terjadi ikhtilaf, tapi tadi manapun dengan kita tahu ilmu ini kita akan longgar. Ya kawan kok berwudu pakai keran, ada yang mulai dari siku, nggak sunnah nih. Jangan katakan nggak sunnah. Ikhtilaf ulama dalam bab itu. Tapi kalau ingin memilih yang mulai memang dari tangan, yang tak ada ikhtilafnya tadi. Kalau menggunakan alat persis seperti zaman dulu. Tapi kalau yang alat-alat zaman sekarang memang terjadi ikhtilaf di kalangan para alim ulama. Kemudian di antara sunnahnya berwudu, ketika kita membasuh anggota kita, maka disunnahkan untuk memulai tangan itu tangan kanan terlebih dahulu baru tangan kiri. Bahasa Arabnya tayamun. Jadi kanan dulu baru kiri. Ini hukum sunnah. Karena dalam agama apapun yang sepasang itu dihitung satu. Tangan, kaki itu dihitung satu. Maka karena dihitung satu, sebenarnya dari manapun mulai, itu sudah dihitung menjalankan perintah. Basuh tangan, kata Allah. Nah, dalam Quran kan tidak disebut. Kanan dulu ya, baru kiri. Enggak. Kenapa? Basuh tangan itu, tangan dihitung satu. Nah, hanya saja diberi dua. Lah, untuk memulai, sunnah mulailah dari kanan. Ada yang mulai dari kiri, makruh, tapi sah. Nah, wudhu dah, kiri dulu lah. Baru selesai itu kanan. Sah apa tidak wudhu? Sah, itu dihitung satu anggota. Sama dengan kanan itu dari manapun memulai, sah saja. Tapi memulainya ada sunnah. Dari jari. Tapi dari manapun mulai, sah. Karena dihitung satu anggota. Ini diantara sunnah berwudhu, basuh memulai dari anggota kanan, baru kemudian kiri. Dan ketika membasuh anggota tangan kanan kita, sebahagian ulama menyarankan kita supaya tak kosong pemikiran kita ketika berwudu, maka sambil membasuh anggota-anggota wudu, terutama dalam bab ini tangan, sambil doa. Basuh tangan kanan, maka baca doa, Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah, nanti di akhirat tolong berikan catatan tangan amalku dari tangan kanan. Karena Allah katakan dalam Quran, siapa yang diberi catatan catatan amal dia dengan tangan kanan, orang beruntung kata Allah. Cerita itu ada dalam Quran, maka kita mesti minta. Kapan mau mintanya? Teringatnya waktu wudu. Nah, kemudian nanti ketika membasuh tangan kiri, doa juga, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min a'tu'tini kitabi bishimali au min wara'i dhahri. Ya Allah, jangan kau jadikan aku termasuk orang yang menerima buku catatan amal dari tangan kiri atau dari arah belakangku. Karena ada orang kalau diberi dari kiri atau dari punggung, secara hidup dunia saja itu tandanya dia orang tak dihargai sama sekali. Ada orang dipanggil dari belakang, itu orang-orang tak berharga. Kalau memang orang itu dihormati, akan dicari memberi barang dari tempat yang paling mulia. Nah, di akhirat juga, naudzubillah kata Allah, siapa yang diberi tangan kanan, tangan amalnya dengan tangan kiri dia terima, maka nanti berarti termasuk orang yang celaka. Doa, ingat kondisi itu. Jadi wudhu, zohir kita bersih, batin juga bersih. Di antara sunnah wudhu, ad-dalku, menggosok. Jadi gosok itu sunnah. Kalau ada orang wudhu tidak digosok, siramnya ya. Nah, putar. Selagi memang sampai air ke situ, sah. Tapi sunnahnya belum dia dapatkan, sunnah digosok. Kalau ada benda yang menghalangi air, menggosok bukan sunnah lagi, wajib. Sunnah itu ketika kita yakin air sampai. Kemudian di antara sunnahnya lagi dalam berwudu di sela-sela membasuh tangan, at-takhlilul asabi', menyela-nyelai jari. Alhamdulillah kalau Allah kasih tangan kita agak berjarak-jarak, nampak. Tapi ada orang sebagian yang agak gemuk, nempel. Maka sunnah, biar air yakin sampai, itu disela-selai. Dengan cara apapun. Yang paling mudah, tasbih. Tasbih itu menyatukan tangan kanan dengan tangan kiri. Nah, digosok. Ini minimal begitu, sudah mendapatkan
Sunnah namanya tasbih. Kemudian di antara sunnahnya berwudu di sela-sela di tengah membasuh tangan, yaitu itholatul tahjil. Ini sama dengan bab-bab sebelumnya. Panjangkan cahaya nur kita. Allah Ta'ala, Nabi bersabda, umatku kata Nabi di akhirat akan nampak dari bekas wudunya. Maka siapa yang mau, panjangkanlah bekas wudunya. Abu Hurairah mengatakan, dikarenakan itulah aku berwudu, yang rawi meriwayatkan namanya Abu Hurairah. Dikarenakan itulah aku berwudu membasuh untuk aku lebihkan. Jadi basuh tangan, sunnah sampai pertengahan, apa yang namanya? Siku, di atasnya siku. Bahkan para ulama katakan bisa sampai ke pundak, itu jauh lebih baik. Minimalnya di atas siku sampai di pergelangan tangan. Ke pergelangan tangan. Di tengah antara siku kita dengan pundak. Lebih kan? Sehingga nanti cahaya nur bekas wudhu itu lebih banyak di akhirat. Itu diamalkan oleh sahabat Abu Hurairah. Kemudian sunnah bagi orang yang menggunakan cincin, terutama jam, yang mana dia yakin air masuk kalau tak digerakkan. Maka sunnah digerak-gerakkan, diputar. Cincin diputar, ada jam diputar, digeser. Itu kalau yakin. Tapi kalau yakin dia air tidak sampai kecuali digerakkan, wajib hukumnya. Itu kan resiko yang dia buat. Cincin terlalu ketat, ini kalau tidak digoyang nggak masuk, wajib. Tapi kalau misalkan dia tahu ini longgar, disiram dari atas atau dari samping itu masuk, ya sudah. Tapi tetap sunnah, hukumnya sunnah kalau dia yakin air masuk. Ini hukum disunahkan untuk menggerak-gerakkan cincin ataupun benda apapun yang ada di tangan kita. Kemudian diantaranya lagi sunnah di dalam wudhu, yaitu mualah. Mualah itu berkesinambungan. Bersambung dari basuh wajah, kemudian langsung basuh tangan. Kenapa ini dibahas? Memang begitulah wudhunya Nabi. Jadi Nabi itu nggak nyicil wudhu. Nah, kalau dimasukkan dalam definisi sunnah mualah atau berkesinambungan ini, berarti kalau ada orang wudhu tak berkesinambungan, tak langsung nyambung, wudhunya sah tapi makruh. Contoh, di rumah cuci muka, jalan ke masjid 300 meter masjid baru cuci tangannya. Ini kan nggak nyambung, tak berkelanjutan. Dia beri jarak. Sah nggak wudhu begitu? Sah, tapi tidak sunnah. Tapi kalau sahnya sah. Nah, ini sunnah di dalam berwudu. Kemudian yang terakhir dari di tengah-tengah sunnah di dalam membasuh tangan yaitu at-tathlifu fi ma madha, sunnah mengerjakan 3 kali dari apapun yang kita bahas semuanya. Nah, tadi kan banyak contoh menyiramkan ya 3 kali. Kemudian yang tangan kanan duluan ya 3 kali juga, kiri kemudian 3 kali juga. Kemudian menggerak-gerakkan jari 3 kali. Apapun sunnahnya dari yang kita bahas tadi semuanya, sunnah dibuat 3 kali, 3 kali. Dan itu hampir umum dalam semua pembahasan berwudu. Nah ini hadirin hadirat, satu judul memang pembahasan sunnah di tengah-tengah membasuh tangan. Tapi ternyata dalam basuh tangan pun cukup panjang pembahasan. Dan ini kalau kita amalkan coba, dalam membasuh tangan saja minimal ada 8 sampai 9 sunnah ada di dalamnya. Maka ini tadi beberapa pembahasan yang bisa kita bahas pada siang hari ini, terutama terkait dengan sunnah-sunnah di dalam membasuh kedua tangan kita. Ini yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Semoga bisa kita ambil faedah, kita niat amal, dan sampaikan juga pada saudara-saudara Islam kita lainnya. Sebelum ditutup, ada yang mau bertanya mungkin? Saya kira cukup. Ya, Pak. Nah, yang terbaik selesaikan dulu. Kanan, baru kemudian kiri. Karena tadi kan satu anggota. Kemudian kiri. Kanan selesaikan, baru kiri. Berbeda dengan pembahasan kita di sunnah yang awal, sunnah madmadah, istinsyaq. Nah, itu memang ada beberapa cara yang tadi ditanyakan. Kumur-kumur dulu 3 atau kumur-kumur dengan
hidung 1 kali, kemudian kumur-kumur lagi dengan hidung 2 kali, yang kedua kumur-kumur dengan hidung dari 1 air. Nah, itu ada beberapa cara memang dalam madmadah, kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Tapi kalau ini kanan selesaikan, baru kemudian kiri. Ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Ya, sunnah itu sudah kita bahas sebelumnya. Ada 2 sisi yang dalam bahasa Arab itu lengkap. Kalau kita kan namanya pojok mata aja. Nah, tapi dalam bahasa Arab ini sudah kita bahas dalam pembahasan wajah. Di pojok mata bagian ujung dan pojok mata bagian dalam itu sunnah untuk digosok menggunakan jari. Paling mudah jari telunjuk. Kalau ada punya jari telunjuk ya jari yang ada. Tapi sunnah yang paling mudah jari telunjuk. Jadi ketika membasuh sunnah dari bagian atas mulainya. Kemudian di tengah-tengah berwudu wajah juga bahagian dalam digosok, bahagian luar juga. Nah, diragukan nanti ada yang menghalangi air. Tapi hukumnya sunnah. Ini sudah ada pembahasan di bahagian pembahasan wajah di sebelum bab ini. Silakan. Ya. Hitungan 1, 2, dan 3. Bagaimana cara menghitung membasuh 1? Sudah membasuh 2. 1 dihitung 1 ketika sempurna membasuh seluruh anggota. Tapi kalau air walaupun diambil sudah 2 kali siram, 3 kali siram, 1 anggota pun tidak selesai. Contoh, anggap sini air. Saya ambil, anggap ini gayung. Saya siram baru separuh tangan. Ambil air yang kedua, saya siram juga masih separuh bawah. Walaupun 2 kali ngambil air, 1 pun tidak dihitung. Jadi 1 kapan dihitung 1? Semua selesai 1. Siram, kemudian 2 kali yang diambil air, semua selesai, baru dihitung 2. Jadi 1 dihitung itu ketika sempurna membasuh anggota itu selesai. Wajah juga sama. Kapan wajah dihitung membasuh 1 kali? Ketika semuanya selesai. Dari bagian pangkal atas sampai bagian dagu, dari telinga kanan sampai telinga kiri. Kok sudah semua? 1 baru. Kemudian yang kedua semua sudah, itu 2 dihitung. Yang ketiga baru separuh, baru 2 juga, belum masuk 3 hitungan. Maka 1 dihitung itu kalau sudah sempurna basuhannya. Nah tadi, ini nggak mesti air banyak, itu tergantung cara orang itu berwudu. Nabi berwudu pakai aqua 1 mud untuk wudu. 1 mud lebih lah sedikit dari ini. 607 atau 7 onan. Jadi bisa beliau sempurna berwudu dengan mengamalkan sunnah-sunnah yang kita bahas. Nah, jadi bukan berarti tadi harus banyak air. Jadi hitungan 1 ketika sudah sempurna anggota tadi. Saya kira cukup. Ada? Silakan. Membersihkan apa? Telinga. Oh, kalau telinga ya. Tadi ya. Tadi yang dimaksud anggota seperti kanan mulai baru kiri itu anggota yang memang seperti bahagian yang tak bisa dikerjakan sekaligus. Sedangkan telinga, Allah beri kita punya 2 tangan, maka memang sekaligus sunahnya. Ya, serentak untuk telinga. Makanya tadi yang saya sampaikan cuma tangan dengan kaki. Yang sepasang dimaksud itu kanan, kaki. Sedangkan yang selain itu termasuk telinga, apalagi wajah. Wajah nggak perlu wajah kanan dulu baru wajah kiri. Enggak, sekaligus. Memang wajah 1 ya, tapi dia dihitung seperti telinga juga sekaligus karena memang alat Allah beri langsung. Tangan kanan ada, tangan kiri. Nah, udzubillah, kok ada orang punya tangan 1 itu lain cerita. Nyicil lah, mau enggak mau. Tangan dia 1 tuh kanan dulu dia mulai, baru kemudian kiri. Karena faktor memang punya cuma 1. Tapi kalau langsung, ketika ada, langsung dianjurkan keduanya. Tapi insya Allah tuh nanti ada pembahasan di bab telinga. Kan kita baru sampai tangan. Ya. 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 Ya, itu pakai perkiraan saja lagi. Mau tak mau. Ya, jadi enggak harus, tak harus. Jadi 3, 1, 2, 3 itu hitungannya. Dan memang Bapak Ibu, ini satu hal yang kalau menurut saya
secara pribadi, alat-alat di negeri kita ini belum mendukung untuk hemat tanpa pemborosan. Sampai di Saudi, di beberapa masjid, ataupun kita pergi ke Timur Tengah. Saya belajar di Pakistan. Keran-keran seluruh negara satu Pakistan itu Bapak Ibu, mereka setel, keran itu ada yang perlu dipencet sedikit. Macam keran-keran otomatis, tapi ini manual. Kalau yang ada di negara kita ini kan, oh itu keran mahal, yang otomatis, sensor. Kalau mereka enggak, manual. Kita perlu pencet nanti keran itu dengan jari telunjuk kita, nampung. Nanti ketika kita angkat tangan, mati sendiri. Macam otomatis, tapi ini bukan otomatis ya. Ya otomatisnya dengan manual. Itu luar biasa hemat. Jadi untuk hal ini kita tetap harus mengakui, karena kalau kita tak percaya, tampung ember di bawah. Berapa banyak wudhu kita dan berapa banyak kita yang agak berselisih dengan sunnah. Nah, itu bisa berwudhu itu satu ember. Nah, kalau sudah dengan cara yang mereka seperti itu, mau tak mau, bukan pelit, tak. Memang kita ketika berwudhu masuk muka itu terbuang kan. Jadi kalau yang dari pertanyaan tadi, hitungan 1, 2, 3 itu pakai yakin. Kalau sudah sempurna basuh itu sudah 1. Mulai lagi siram yang kedua sempurna dihitung 2 sampai seterusnya. Tak perlu dijarakkan, keluarkan dulu baru masukkan lagi. Nah, itu sudah pakai keyakinan, udah yakin terbasuh 1 dihitung 1. Masuk 2 basuhan, 3 basuhan. Demikian mungkin saya kira cukup. Lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.